Sebuah kekaguman saya ketika baru menyentuh AI. Jadi saya tuh menyentuh AI itu udah lama ya sebelum COVID. Dulu orang nyebutnya bukan AI tapi machine learning. Dulu bikin AI buat apa? Buat NFT gitu, bikin gambar-gambar yang random dan lain-lain. Cuma makin kesini saya dibuat terheran-heran karena apa? Dulu itu ketika kita memproduksi sebuah film animasi, effort untuk menghasilkan sebuah kualitas render yang bagus itu adalah sangat mahal, sangat sulit, dan memerlukan waktu yang panjang. Prosesnya sangat rumit sekali, settingannya rumit sekali. Jadi misalnya tuh kalau kita dulu pernah bikin animasi itu satu framenya di render itu menggunakan V-Ray, Mental Ray atau pakai apa namanya? Kalau di Blender ada cycle dan lain-lain. Itu settingannya itu lama sangat rumit dan bisa-bisa tuh satu satu frame bisa mencapai 9 jam 10 jam. Kalau misalnya kita mau ingin apa? Ingin hasil yang bagus, itu ada dua pilihan, misalnya mesin buat rendernya beli yang mahal atau bisa sewa render farm dan lain-lain. Kemudian settingannya juga itu harus dioptimize. Jadi nggak bisa asal checklist di render boom jadi, nggak bisa gitu. Misalnya KMC samplernya diturunin, JI-nya itu ada pilihan-pilihannya dan lain-lain. Nah ini ketika AI makin sini makin bagus, saya coba dengan perintah yang mirip-mirip, hasilnya mirip dengan yang masa lalu. Ternyata rendernya itu nggak perlu waktu lama, paling juga antara 1 menit sampai 5 menit, dan hasilnya bisa sama persis. Nah itulah kenapa saya kagum, oh ini ternyata yang dulu kita sulit, yang dulu kita susah buat memproduksi sesuatu, sekarang sangat mudah. Jadi itulah kenapa saya concern untuk mempelajari teknologi baru ya. Nah terus satu lagi, bagi teman-teman kita nih yang masih ragu dan coba-coba, memang ada selentingan, misalnya ada kita ngajak teman-teman yang masih mau istilahnya apa, yuk kita migrasi ke AI dan lain-lain. Memang beragam komentar ya, ada yang negatif, ada yang positif, ada yang malu-malu, ada yang mau coba-coba, mau bertanya sebelah mana dan lain-lain. Untuk itu marilah kita membuka diri untuk mencoba atau mencicipi ini teknologi yang sedang berjalan di masa sekarang. Mungkin tahun depan, 5 tahun ke depan mungkin AI ini udah nggak berarti lagi ya. Mungkin nah kondisi saat ini itu mirip sekali ketika dulu saya masih menggunakan menggambar melukis manual. Saya gambar kartu lebaran di alun-alun, terus di dirubung, dikerumuni orang-orang, saya melukis di kertas foto, digosok sama pena-pena metal pena itu ujung-ujungnya dan lain-lain. Itu dulu saya inget betul tuh waktu zaman desain tekstil. Zaman desain tekstil itu saya mengajak ke senior-senior saya belajar komputer. Terus dia bertanya kayak gini, ayo mas, kita belajar komputer yuk, belajar Corel dan lain-lain. Mereka punya alibi buat menolak karena apa? Dia bilang, apa belajar komputer, bikin garis lengkung aja banyak aturannya, harus klik sana, klik sini, terus thread baru bikin pad yang lengkungnya halus. Ya biarlah, itu akan selalu ada ya pro dan kontra. Makanya jangan berkecil hati kalau nanti teman-teman kita belajar AI, ada yang mencibir, ada yang lain-lain. Kuatkan mental. Yang penting kita ikutin dinamika yang sedang berjalan, agar ujung-ujungnya kita adalah ke ekonomi dan kehidupan kita yang dapur ngebul kita ya. Itu tidak kita pungkiri ya.